Semuanya, selamat toyahkio ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Trans Institute. Kita masuk di part 23. Di awal video ini, Kim Jun terlihat terbangun kebingungan karena sama sekali tak merasakan ada perubahan pada tubuhnya. Tak seperti saat ia menyelesaikan lektur dari si Yang Yu, di mana Kim Jun bisa merasakan kekuatan KUMG mengalir dalam tubuhnya. Dari semua cerita murim yang Kim Jun baca, metamorfosis itu seperti merubah tulang dan memposisikan berbeda, atau semacam mengeluarkan energi kotor dari tubuh. Namun saat itu, Kim Jun tersadar jika cerita fiksi tetaplah fiksi yang tak mungkin terjadi. Meski sangat disayangkan harapannya tidak terpenuhi, Kim Jun yang telah menyelesaikannya merasa yakin jika hal itu tetaplah akan berguna di masa depan nanti. Di saat Kim Jun mengikhlaskan hal itu, tiba-tiba saja dikejutkan yang membuat Kim Jun seketika waspada dengan sekitarnya. Sebuah perasaan aneh yang membuatnya merinding. Rasanya seperti ada yang menempatkan ujung pisau yang dingin tepat di tenggorokannya. Di tengah kebingungannya, tiba-tiba saja terdengar sebuah suara yang mengatakan, "Bagaimana bisa? Meskipun sudah melihat dengan matanya sendiri, aku masih tidak bisa percaya kau sanggup merasakan kehadiranku. Tapi sepertinya kau tidak bisa melihat wujudku. Ini termasuk sens alami yang kau punya ya. Mengejutkan. Tidak perlu merasa tegang begitu. Aku di sini bukan untuk membunuhmu. Kau pasti akan menjadi lawan yang tangguh untuk pemuda itu." Mendengar perkataan terakhirnya, Kim Jun pun tersadar jika itu merujuk kepada Minhwa. Lalu, bersama dengan seorang yang muncul di dekatnya, Kim Jun bertanya, "Pemuda itu tangguh? Lawan? Apa mungkin Anda Tuan Darkseid?" Kim Jun pun menatap ke arahnya. Karena di hadapannya kini adalah asin jenius dan master steel art yang langka yang disebut dengan Darkseid. Di saat Kim Jun menatapnya, Tuan Darkseid mengatakan jika dilihat dari dekat, Kim Jun cukup cepat memahaminya. Sekeras apapun ia berpikir tentang itu sungguh mengejutkan. Bagaimana mungkin Kim Jun dapat menyadari keberadaannya? Menurut perkataannya, Kim Jun pun terdiam kebingungan karena ia juga penasaran tentang itu. Ia merasa itu ada hubungannya dengan metamorfosis yang ia peroleh saat ia menyelesaikan lekturnya Chiron. Bahkan, Kim Jun berpikir, kalau begini, bukanlah berarti lebih mendekati ke arah sense superhuman daripada metamorfosis. Ia mungkin juga mempunyai kemampuan tambahan, hingga Kim Jun pun ingin memeriksanya nanti dengan lektur epilog. Setelah berpikir begitu, Kim Jun bertanya, apa Tuan Darkseid datang dan mencarinya karena Minhwa? Tuan Darkseid pun mengiyakannya, yang membuat Kim Jun terdiam karena seperti dugaannya, Tuan Darkseid sengaja meninggalkan teks sucinya. Tuan Darkseid pun mengatakan, apakah itu yang dikatakan Minhwa padanya? Takkan ada hal baik yang terjadi hanya karena dia memberitahu orang lain bahwa dia mendapatkan teks sucinya dari dirinya. Mendengar hal itu, Kim Jun pun menyangkalnya jika Minhwa sama sekali tak tahu bahwa kakek yang ia tolong adalah seorang Tuan Darkseid. Tak hanya itu, Minhwa bahkan tak menyadari jika Tuan Darkseid sendiri sengaja meninggalkan naskahnya. Tentu saja, hal itu membuat Tuan Darkseid merasa kesal. Ia tak menyangka Minhwa sebodoh itu. Kemudian, Kim Jun pun memberitahunya jika Minhwa kebetulan sedang akan menuju ke sana. Takkan lama lagi ia tiba dan meminta Tuan Darkseid untuk menunggu dan lalu menyapanya. Namun Tuan Darkseid berpikir lain. Hal itu membuatnya merasa tak punya banyak waktu tersisa seperti yang ia pikir. Tentu saja, hal itu membuat Kim Jun kebingungan, yang membuat Tuan Darkseid harus menjelaskan jika ia bertemu dengan Minhwa, ia pasti sudah menemuinya. Namun saat itu, ia rasa bukanlah saat yang tepat. Sejak awal, alasannya datang menemui Kim Jun adalah karena itu. Kemudian, karena waktunya tidak banyak, Tuan Darkseid langsung ke intinya, di mana ia bertanya apa Kim Jun ada hubungannya dengan Order of Truth. Kim Jun pun menjawab, ia tak punya hubungan apapun dengan mereka. Meski memang benar, ia pernah bertemu dengan Kalia sekali saja. Mendengar jawabannya, Tuan Darkseid pun bergumam pelan. Kalia, pewaris Apostle of Kestistia. Jadi begitu, itulah mengapa kejadiannya seperti itu. Tentu saja, gumamannya membuat Kim Jun merasa kebingungan. Namun kebingungannya semakin bertambah ketika Tuan Darkseid mengatakan jika ia sudah melacak Order of Truth sejak lama. Karena ia tak percaya pada para bajingan itu. Sebagian besar orang di dunia
melihat Order of Truth sebagai pahlawan umat manusia yang mengakhiri Cataclysm. Tetapi, tak semua yang orang-orang lihat itu adalah kebenarannya. Apa Kim Jun tahu tentang Great Monster Berserk yang diburu oleh Order of Truth? Kim Jun pun bertanya, ia tahu itu. Tapi kenapa monster itu tiba-tiba muncul? Tuan Darkseid menegaskan, Berserk itu tidak mati di hari itu. Seketika itu juga, Kim Jun terdiam. Berserk adalah seekor monster yang sangat kuat, yang sering sekali dijuluki Cataclysm kedua. Di saat yang sama, saat Grand Voice dan Seven Apostle memburunya, itu menandai berakhirnya Cataclysm. Namun, Tuan Darkseid bilang monster itu tidak mati hari itu. Apa sebenarnya yang dimaksudkan oleh Tuan Darkseid? Melihat kebingungannya, Tuan Darkseid menjelaskan, tak pernah ada monster yang tak bisa dibunuh sebelumnya. Tidakkah itu aneh? Jika mereka berhasil membunuh Berserk, seharusnya bangkainya ada di sana. Tetapi, kenapa tidak ada gambar atau video atau rekaman tentang apapun yang tersisa? Tak peduli seberapapun kacaunya Cataclysm, itu sungguh tidak normal. Terkecuali jika Berserk tiba-tiba menghilang. Tentu saja, penjelasan itu membuat Kim Jun tersentak kaget. Bahkan ia menyangganya, jika mereka tidak membunuh Berserk, mengapa dikatakan bahwa Order of Truth menyelamatkan umat manusia? Tuan Darkseid melanjutkan, itu karena diyakini bahwa mereka memang melakukan sesuatu. Tepatnya, Sang Grand Voice melakukan sesuatu ke Berserk, tapi Berserk tidak mati. Awalnya, itu hanya firasatnya saja, tapi beberapa tahun yang lalu, karena insiden tertentu, ia menjadi yakin. Ia bahkan tak bisa mengatakan bahwa itu adalah sebuah insiden. Apa kemudian pernah berpikir, kenapa jabatan untuk Apostle of Chastity kosong? Kim Jun menjawab, ia dengar Order of Truth mengumumkan bahwa sang Apostle of Chastity mati karena dimakan usia. Tapi apa mungkin bukan itu alasan yang sebenarnya? Tuan Darkseid menambahkan, itu benar. Apostle of Chastity menghilang. Seperti yang ia katakan, tiba-tiba, persis sama dengan saat Great Monster Berserk menghilang. Mati karena usia, itu omong kosong. Seven Apostle adalah orang-orang yang telah bersama untuk waktu yang cukup lama. Tetapi, kenapa hanya Apostle Chastity saja yang mati karena dimakan usia? Apa Kim Jun berpikir itu masuk akal? Tuan Darkseid merasa keduanya itu saling berhubungan. Untuk mengetahui kebenarannya, ia melacak jejak Order of Truth dan akhirnya menyadari dua hal. Pertama, Order of Truth mencoba membunuhnya karena menyelidiki mereka. Dan yang kedua adalah Dungeon Break bintang 10 yang terjadi baru-baru ini adalah akal bulus dari Order of Truth. Dan Kim Jun adalah alasan mengapa mereka melakukannya. Tentu saja, semua penjelasan itu membuat Kim Jun kebingungan. Bahkan, Tuan Darkseid tak tahu alasan tepatnya. Tetapi ia yakin bahwa Order of Truth sedang mengawasi Kim Jun. Di tengah kebingungannya, Kim Jun bertanya, kenapa Tuan Darkseid memberitahukannya hal-hal ini? Tuan Darkseid mengatakan, ia datang untuk meminta bantuannya untuk menjaga Mignoll sebagai penggantinya. Jika dirinya sanggup, ia akan mendidiknya sendiri. Namun, selama Order of Truth mengawasi, itu mustahil dilakukan. Order of Truth punya metode khusus sendiri saat mengawasi targetnya. Tuan Darkseid tak sepenuhnya yakin, tapi saat target mereka melakukan sebuah aksi, mereka dapat melihat seluruh hasil dari aksi tersebut. Itulah kenapa Order of Truth menyebutnya dengan mengawasi. Tuan Darkseid mengakui jika dirinya adalah salah satu orang yang diawasi oleh mereka. Siapapun yang berhubungan dengannya pasti akan meninggalkan jejak. Itulah kenapa Kim Jun harus menjadi jembatan yang menghubungkannya dengan Mignoll. Mendengar hal itu, Kim Jun pun tersadar. Bukankah itu artinya Tuan Darkseid meninggalkan sebuah jejak pada dirinya? Tuan Darkseid menekankan Kim Jun adalah pengecualian. Seperti yang ia beritahukan sebelumnya, Order of Truth sudah mengawasi Kim Jun. Namun sepertinya, seperti Darkseid sendiri, mereka tak bisa mengawasi Kim Jun. Jadi, bahkan jika Kim Jun dan ia bertemu, mereka tak akan merasakan apapun yang berbeda. Di saat yang sama, jika ia bertindak melalui Kim Jun, mereka akan berpikir bahwa Kim Jun lah yang melakukan itu dan bukan Darkseid. Kim Jun yang mulai paham pun bertanya, jadi terlepas bahwa mereka tak bisa mengawasi Darkseid, mengapa Order of Truth tak bisa mengawasi dirinya? Tuan Darkseid menjawab, ia tak tahu alasannya. Ia bisa saja melepaskan diri dari pengawasan mereka karena ia bisa bersembunyi di kekosongan. Tetapi, bagaimana cara Kim Jun akan melepaskan diri dari mereka? Ia bahkan tidak tahu.
Tentu saja, semua informasi itu sungguh membingungkan Kim Jun. Apa mungkin itu berhubungan dengan alasan mengapa Transaction Academy tak memiliki informasi tentang dirinya? Di saat Kim Jun memikirkan hal itu, Tuan Darkseid memberi Kim Jun sebuah buku untuk diberikan kepada Minyo karena waktunya sudah habis. Juga karena Tuan Darkseid sedang terburu-buru, ia hanya bisa mencatat Dagger Art dan Steel Art saja. Buku itu memiliki informasi detail yang lebih banyak. Kim Jun pun menerima bukunya lalu bertanya, bagaimana Tuan Darkseid bisa mempercayainya dan meninggalkan hal seberharga itu kepada dirinya begitu saja. Tuan Darkseid beralasan, satu-satunya yang tak bisa ia campuri adalah orang-orang yang tak diawasi oleh Order of Truth. Dengan kata lain, Tuan Darkseid mengancam Kim Jun agar jangan macam-macam jika tak ingin ada hal buruk menimpanya. Kemudian, Tuan Darkseid mengeluarkan buku yang lain sembari mengatakan, ini mungkin tak sebanding jika ia katakan ini adalah kompensasinya. Ini adalah art berbeda yang ia catat, yang seharusnya bisa membantu Kim Jun. Namun, alih-alih menerimanya, Kim Jun langsung menolak hal itu. Daripada buku itu, Kim Jun meminta sesuatu yang lain. Tentu saja, tingkah Kim Jun yang menolak pemberiannya membuat Tuan Darkseid merasa heran. Karena seharusnya, jika itu adalah sebuah art yang diberikan oleh Darkseid, itu adalah sebuah harta yang akan membuat mata para hantu orang es benar-benar. Bahkan Tuan Darkseid bertanya-tanya, apa Kim Jun tak tahu akan hal itu? Meski begitu, Tuan Darkseid memakluminya dan bertanya, apakah maksud dari sesuatu yang lain itu? Dengan santainya, Kim Jun tersenyum membulatkan jarinya mengatakan, apa Tuan Darkseid pernah mendengar tentang tunjangan anak? Seketika itu juga, Tuan Darkseid terdiam membatu. Apa ia salah dengar? Tidak mungkin Kim Jun langsung minta uang. Terkhusus darinya, yang merupakan salah satu dari 5 hero. Mengapa Kim Jun lebih memilih uang daripada Sacred Art miliknya? Di tengah kebingungannya, Kim Jun menekankan, jika Tuan Darkseid tidak berinya sepeser pun, ia tak akan melakukan permintaannya. Seketika itu juga Tuan Darkseid tersadar jika Kim Jun sungguh minta uang padanya, yang buatnya bertanya, berapa banyak yang Kim Jun inginkan. Kim Jun pun mengatakan, jika Tuan Darkseid membayarnya sekarang, ia akan memberi harga spesial hanya dengan $3 juta saja. Mendengar nominalnya, seketika itu juga Tuan Darkseid meneriakinya, yang membuat Kim Jun menjelaskan, sejujurnya, bukanlah ini sesuatu yang hanya dirinya seorang diri yang bisa lakukan. Jika mereka mengulang kembali apa yang Darkseid katakan, itu hanya bisa dilakukan olehnya, yang tak dapat diawasi oleh Order of Truth. Belum lagi, ia juga harus akrab dengan Minyo. Coba pikir, jika seorang yang tadi kenal tiba-tiba muncul dan memberikannya sebuah naskah, lalu berkata bahwa itu pemberian dari masternya, apakah Minyo akan berkata, oh wow, terima kasih? Atau dia akan berpikir itu mencurigakan? Tentu saja, Minyo mungkin saja menerimanya 1 kali. Tetapi, bagaimana jika Darkseid melakukannya 2-3 kali atau lebih? Atau Tuan Darkseid mau bilang bahwa dia hanya akan bertanya kali ini saja dan berakhir sudah? Walaupun dia itu murid Anda. Apalagi dia adalah murid yang menyelamatkan nyawa Darkseid. Dan jika Darkseid mengenal Minyuk, Darkseid pasti sudah tahu Minyuk punya sifat di mana dia tak suka terikat oleh apapun. Jika Darkseid mengirimkan ini padanya begitu saja, dia akan langsung naik gunung dan berlatih di sana. Apa yang akan Darkseid lakukan jika itu terjadi? Dan yang paling penting, bukankah ia juga mempertaruhkan nyawa untuk ini? Darkseid bilang bahwa jika ia bertindak melalui dirinya, itu akan terlihat sebagai tindakan Darkseid sendiri. Tapi bukankah itu berarti Order of Truth akan melihat hasil tindakannya? Bisa saja karena itu Order of Truth jadi curiga pada dirinya. Maka dari itu, Kim Jun percaya bahwa ia setidaknya harus menerima $3 juta. Setelah mendengar semua penjelasannya, Tuan Darkseid pun merasa pasrah dan menyanggupi $3 juta itu. Tentu saja, kesanggupan Darkseid membuat Kim Jun terkejut. Ia tak menyangka Tuan Darkseid akan setuju secepat itu. Jika ia tahu Darkseid akan setuju seperti ini, Kim Jun merasa seharusnya ia minta $10 juta saja. Namun ia segera mengurungkan niatnya karena ia biasa jadi ditusuk oleh belatinya. Kemudian, Tuan Darkseid bertanya, ia akan segera mentransfer uangnya. Dan untuk memastikan, Kim Jun bukan meminta $3 juta per bulan kan? Kim Jun pun menyangkalnya. Tentu saja tidak. Dirinya tak serendah itu. Tetapi, Kim Jun meminta Tuan Darkseid untuk mentransfer $3 juta pas setelah dipotong oleh pajak dan yang lainnya. Yang mana berarti,
pajak serta biaya lainnya ada tanggung oleh Darkseid sendiri. Melihat tingkah Kim Jun seperti itu, Tuan Darkseid pun merasa jika rasa malu Kim Jun sungguh benar-benar sudah mencapai tingkat kekosongan sejati, atau bisa dibilang si muka tebal tak punya malu. Sembari melangkah pergi, Tuan Darkseid mengatakan uangnya akan dideposito menggunakan nama asosiasi yang akan mengurus semua hal yang merepotkan. Jadi seharusnya Kim Jun bisa mendapatkan uangnya tanpa perlu khawatir. Melihat kepergiannya, Kim Jun pun bertanya, apa yang diperbolehkan untuk memberitahu Minhyuk tentang Tuan Darkseid ini? Video ini pun diakhiri dengan, sembari menghilang dari sana, Tuan Darkseid mengatakan, itu tidak masalah. Seperti yang ia katakan, Order of Truth tak bisa mengawasi Kim Jun, tetapi beritahu Minhyuk untuk tidak menyebut tentang keberadaannya atau hubungan mereka kepada yang lainnya. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau pengucapan Mamang yang kurang jelas. Sampai jumpa di video berikutnya.